Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bercerita tentang kisah Nuaiman menyembelih unta tamu Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah datangi tamu dari beberapa negara yang ingin mengenal Islam. Mereka membawa kendaraan berupa unta yang ketika itu kendaraan yang paling mahal yang mereka miliki. Unta tersebut diikat di depan rumah Rasulullah SAW. Tamunya pun masuk duduk bersama Rasulullah. Dan di depan rumah Rasul ada beberapa sahabat yang sedang bercengkrama. Ada Sayyidina Hamzah, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika mereka sedang asik duduk, tiba-tiba Nuaiman datang. Seperti biasa, Nuaiman kalau datang pasti bikin sesuatu yang aneh. Ketika itu, Nuaiman duduk dengan Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah bercanda mengatakan kepada Nuaiman seperti ini. Nuaiman, kamu lihat unta orang yang datang dari luar Arab ini? Badannya besar, dagingnya pasti banyak. Kalau kita sembelih enak ini, apakah kamu berani? Kata Nuaiman, saya berani aja, asal nggak bilang sama Rasulullah. Sampai akhirnya Sayyidina Hamzah lupa dengan percakapan tersebut karena itu hanya bercanda. Kemudian ketika Sayyidina Hamzah dan yang lainnya sedang asik ngobrol, tiba-tiba mereka melihat unta tersebut sudah pisah antara kepala dan badannya. Kata Nuaiman, wahai Hamzah, untanya sudah saya potong. Saya mau pergi sebentar, kalau Rasulullah cari saya, jangan beritahu di mana saya. Nanti kalau keadaan sudah aman, kita masak sama-sama. Dan yang terjadi adalah, ketika tamu Rasulullah mau pulang, dia buka pintu dan melihat untanya sudah begitu, teriaklah mereka. Ya Rasulullah, baru mau kenal Islam, unta kami sudah begitu ya Rasul. Kemudian Rasulullah memanggil sahabat-sahabatnya. Mereka semua terdiam, gak bisa berkata-kata. Mereka hanya bisa bilang, Nuaiman ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah perintahkan Sayyidina Umar, wahai Umar, kamu ambil uang, kemudian kamu gantikan 2 kali lipat, sehingga agama Islam tidak didengar dengan sesuatu yang tidak baik di luar sana. Kemudian mereka diberikan unta yang baru dan diberikan harta yang lebih, sehingga orang tersebut tidak menjelek-jelekan agama Islam. Dan kata Rasulullah, sekarang waktunya kita balas dendam dengan Nuaiman. Nuaiman ternyata lari ke tempat yang jauh sampai hampir keluar kota Madinah. Sampai akhirnya dia dapatkan salah seorang sahabat Nabi yang ketika itu sedang menggali sumur. Ketika sedang menggali, datanglah Nuaiman. Nuaiman berkata, wahai sahabat Rasul, kamu adalah orang yang hadir dalam perangan Badar. Kamu adalah orang yang hebat. Pokoknya beliau dipuji-puji sama Nuaiman karena ada maunya. Akhirnya dia bilang, wahai sahabat Nabi, tolong saya. Kenapa Nuaiman? Kami dikasih Rasulullah, orang yang disayang Rasulullah. Kata Nuaiman, saya sedang dikejar-kejar orang jahat, tolong selamatkan saya. Saya ingin masuk ke dalam sumur, boleh atau tidak? Siapa yang mencari kamu? Kata beliau. Pokoknya saya dikejar-kejar sama orang, kamu mau tidak menolong saya? Ya sudah, selagi kamu sahabat Nabi, kamu boleh masuk, kata beliau. Akhirnya masuklah Nuaiman ke dalam sumur tersebut. Kemudian Nuaiman keluar lagi dan berkata, nanti kalau ada yang cari saya, tolong jangan beritahu saya di dalam sumur ya. Baiklah, kata beliau. Siapapun yang bertanya tentang saya, kamu tidak akan kasih tahu kan? Walaupun Rasulullah yang tanya. Apa mungkin Rasulullah datang ke tempat sejauh ini? Batin beliau. Kemudian beliau menjawab, iya, walaupun Rasulullah yang cari. Akhirnya masuklah lagi Nuaiman ke dalam sumur. Setelah beberapa menit, akhirnya benar rombongan Rasulullah dan sahabat datang. Akhirnya sahabat Rasulullah ini bingung. Ini kenapa ya Rasulullah datang dari arah kami? Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah, kenapa ya Rasulullah datang sampai sejauh ini? Saya cari Nuaiman, di mana Nuaiman? Kata Rasulullah. Innalillahi, enggak dijawabin ya Rasulullah. Kalau dijawab saya enggak ada janji. Batin beliau. Akhirnya beliau katakan, wahai Rasulullah, mata saya tidak memandang kepada Nuaiman, tapi tangannya menunjuk ke dalam sumur. Akhirnya Rasulullah buka sumur itu, muncullah Nuaiman. Kata Rasulullah, Nuaiman, kamu bikin malu saya Nuaiman. Ya Rasulullah, yang bersalah bukan saya, tapi orang yang mencari saya bersama engkau. Rasulullah menengoklah ke belakang, dan ternyata Nuaiman sudah lari kabur. Astagfirullahaladzim. Ya, begitulah Sayyidina Nuaiman dengan kejailannya, tapi yang selalu membuat Rasulullah tertawa dan bahagia. Demikian teman-teman cerita hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.